Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cara mengobati dari sihir. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan hal dan nusyrah. Sebagaimana yang disebutkan dalam tauhid umum, disebutkan bahwasanya ada hal dan nusyrah. Yang pertama yaitu hal, cara melakukan hal itu. Pertama, seseorang itu harus mengambil ranting, seikat ranting, kemudian kapak bermata dua dibakar, dikencingin. Itu cara menyembuhkan orang yang terkena sihir itu. Pertama menggunakan hal. Kemudian nusyrah itu ada banyak pendapat para ulama. Pertama, kata Asy-Sya'bi bahwasanya cara melakukan nusyrah itu seseorang masuk ke dalam taman-taman yang berduri, kemudian mengambil apa yang di kanannya dan di kirinya, kemudian ditumbuk-tumbuk, kemudian dimandikan. Air dari tumbukan tersebut dimandikan. Atau juga ada yang pendapat lain, misalnya Ibnu Battal menukil dari Wahab bin Munabbih, seorang ulama ahli kitab, kemudian menjadi Islam, tabi'in. Kata bahwasanya mengambil 7 daun bidara, kemudian ditumbuk-tumbuk, kemudian dihirup tumbukan tersebut, dibacakan 3 qul, kemudian dimandikan air tersebut. Itu. Kemudian yang terakhir ada juga yang mengatakan bahwasanya nusyrah itu tentang nusyrah itu, kalau di sini disebutnya itu dalam hadis Abu Daud itu wa min amali syaiton gitu. Akan tetapi kata Ibnu Hajar sendiri bahwasanya apabila menginginkan dari nusyrah tersebut niat baik, maka baik, nggak apa-apa. Hadis tersebut bisa dikompromikan kata Ibnu Hajar gitu. Walaupun ya ada sebagian ulama yang menolak tentang penggunaan nusyrah karena hadis tersebut wa min amali syaiton. Tetapi ada juga ulama yang membolehkan tentang tersebut seperti Said bin Musayyib, Al-Muzani dan ulama lain sepertinya yang lain gitu. Dan kemudian yaitu cara yang kedua akan dijelaskan oleh Ustaz Adam Mimi, kepadanya kami persilakan. Cara yang kedua untuk menghilangkan sihir, langsung saja menyikat waktu, yaitu menghilangkan sihir dari orang yang tersihir dengan adanya syariah wal ilaji al-mubah. Jadi menghilangkan sihir dengan ruqyah syar'i, seperti tadi ada surat Muawwidah, terus ditambahkan dengan surat Ayatul Kursi dan lain sebagainya. Surat Al-Baqarah, tepatnya ayat kursi. Jadi pengobatan yang seperti itu yang boleh gitu dengan ruqyah syar'i. Cukup sih, cuma segini doang. Selanjutnya untuk pencegahan agar kita tidak kena sihir, banyak cara-cara untuk kita agar terhindar dari sihir. Salah satunya yang diriwayatkan dari Sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah SAW ketika mau berbaring di tempat tidur, itu beliau membaca Qul huwallahu ahad dan surat-surat Muawwidhatain, surat-surat untuk meminta perlindungan dari sihir. Lalu Rasulullah usapkan kedua tangannya ke wajahnya dan ke semua badannya yang sanggup dibasuh oleh kedua tangannya. Dan itu adalah salah satu cara untuk kita terhindar dari sihir. Dan masih banyak juga cara agar kita terhindar dari sihir. Misalkan kita melanjutkan membaca Muawwidhatain atau yang lain. Ini sudah sampai. Lanjut, kesimpulannya yaitu cara mengobati sihir itu ada 2, yaitu dengan menggunakan hal dan nusyrah, dengan segala ikhtilafnya apakah boleh atau tidak. Kemudian yang kedua dengan cara syariah yang dijelaskan tadi oleh Syekh Adam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang telah mengumpulkan kita semua dalam keadaan sehat di majelis ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Kita akan menjelaskan tentang pengobatan sihir yang akan dijelaskan oleh saudara kita Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk aktivitasnya tentunya. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ustadz Solihin Handik karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ini. Di sini Ana mengambil dari kutipan kitab tauhid yang kita pelajari dan juga saya mengambil dari kitab Dr. Ibrahim Kamal Adam. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi ya teman-teman,
bahwasanya sihir di sini merupakan jenis ujian atau bala yang mengenai manusia sampai hingga jiwa dan juga tubuh. Nah, sihir merupakan penyakit dan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullu da'in dawa'un." Islam mengharuskan untuk mengobati penyakit berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Tadawu fa innallaha alladzi khalaqad da'a khalaqad dawa'a." Artinya, berobatlah karena sesungguhnya Allah menciptakan penyakit juga menciptakan obatnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini ada dua pengobatan sihir. Yang pertama adalah pengobatan yang dilarang dan yang kedua adalah pengobatan yang diperbolehkan. Nah, pengobatan yang dilarang ini adalah melepas sihir dengan menyihir kembali orang yang menyihir. Ini adalah perbuatan syaitan. Sebagaimana dari Jabir, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang nusrah, Rasulullah SAW bersabda, dia adalah termasuk perbuatan dari syaitan. Rawahu Ahmad. Dan yang kedua adalah pengobatan yang diperbolehkan. Nah, melepaskan sihir dengan doa-doa yang disyariatkan, ini hukumnya adalah wajib dengan cara ini, apalagi kita sebagai seorang muslim. Nah, cara menyembuhkan sihir yang diperbolehkan itu bermacam-macam, karena setiap jenis sihir memiliki cara penyembuhannya. Orang yang terkena sihir berbasis bahan kimia tidak tepat jika diobati seperti halnya orang yang kesurupan. Seperti itu. Ada beberapa cara untuk mencegah sihir, di antaranya dikutip dari hadis Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tadi yang sudah disebutkan bahwasanya Aisyah melihat bahwasanya Rasulullah SAW ketika ingin tidur, beliau mengusap tubuhnya dengan kedua telapak tangannya sembari membaca surat Al-Ikhlas dan juga Mu'awwidhatain. Nah, kemudian mengusapnya pada bagian tubuh yang sampai pada tangannya saja. Nah, kemudian juga dengan doa, di sini juga riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi doanya, "Adhibil bas rabbun nas washfi anta syafi la shifaan illa shifaan la yughadiru saqama." Nah, di sini ada tambahan, seorang peruqyah dalam langkah-langkah pengobatannya itu hendaknya satu, memohon pertolongan kepada Allah, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, membaca Mu'awwidhatain dan ayat kursi sebagai pengokoh. Kemudian surat-surat ayat-ayat pilihan seperti Toha ayat 69, Al-Baqarah ayat 102, Saba ayat 8, An-Nahl ayat 98 sampai dengan 100, Yunus 76 sampai dengan 77, Yunus 79 sampai 81, Al-A'raf 200 sampai 201, Al-Anbiya ayat 18, Al-Mu'minun 97 sampai 98, Fussilat ayat 36, dan terakhir adalah surat Al-Anbiya ayat 87. Sekian dari Ana. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada kisah nyata, ini terjadi di kota Semarang, di tempat Aisyah, Jawa Tengah. Ada orang kaya yang terkena sihir karena ada orang yang nggak suka sama dia, hasad. Kemudian, tapi ia menggunakan pengobatan yang salah. Nah, orang kaya tersebut badannya terasa sakit, tapi ketika diperiksa di medis tidak ada penyakitnya. Akhirnya ia mengundang seorang yang sering dipanggil orang pintar. Nah, ketika diperiksa sama orang pintar itu, katanya ada jin kiriman yang dikirim dari orang yang hasad tersebut. Dan jin tadi tidak mau pergi kecuali sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, orang pintar tersebut mengikat pasiennya dengan tali pocong di kaki dan tangannya. Tapi pasien tersebut bukannya sembuh, tetapi malah makin sakit. Nah, kesimpulannya, sebagai seorang muslim, kita sepenuhnya percaya bahwa Allah Maha menyembuhkan atas segala penyakit. Karena sihir itu dapat terjadi karena atas izin Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya
selain dengan izin Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang disihir oleh Labib melalui rambut Nabi. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Solihin Hadik yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita insya Allah dapat mengetahui lebih banyak tentang sihir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.